lupa. Oke, halaman 119 juga dilihatkan kepada kita terkait peta konsep apa saja yang akan kita bahas dalam bab kali ini, di mana garis besar atau judul besar dari materi kita yaitu menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa aspek yang akan kita bahas selama pembelajaran ke depannya, yaitu yang pertama adalah pentingnya menghormati orang tua, kemudian pentingnya menghormati guru, dan terakhir adalah cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian setelah itu akan menghasilkan yang namanya menelaah pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, sehingga menjadi kebiasaan kita dalam menghormati dan menyayangi orang tua dan juga. Oke, sekarang coba buka bukunya di halaman 123 yang di bagian A, yaitu pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi di halaman 123 tersebut ada sebuah kisah yang menarik pada zaman dahulu kala, yaitu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman. Dia seorang fakir dan yatim. Dia hidup bersama ibunya yang lucu dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, kadang dia menggunakan untuk membantu tetangganya yang miskin. Uwais Al-Qarni dikenal ada yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Dia seringkali puasa. Alangkah sedihnya Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedang ia sendiri baru pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya, Uwais Al-Qarni segera menutup giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW lebih dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, apakah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW, dan memandang wajah beliau dan dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi SAW, kerinduan karena iman. Yang ketiga, suatu hari Uwais Al-Qarni mendekati ibunya, kemudian mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya
Uwais Al-Qarni hanya lantaran membaca buku cepat. Setelah itu, Khalifah Umar menyumbangkan uang negara dari Baitul Maal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Kemudian beberapa tahun setelahnya Uwais Al-Qarni meninggal. Akhirnya pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafani. Sudah banyak orang yang siap untuk ada kuburnya. Ketika sudah dibawa menuju ke kuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengurusnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari adalah sebagai pengembala domba dan unta. Dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang berbukti bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Mereka menjadi Al-Qarni dan keadaan aneh-aneh yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya beliau, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali agar merahasiakan tentang dia. Karena di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Jadi Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang seorang fakir dan juga yatim. Dia tinggal hanya bersama dengan ibunya yang lumpuh dan juga buta. Akan tetapi ketika Uwais Al-Qarni ini meninggal, ternyata jarang sekali orang untuk mengamalkan perbuatan tersebut, yaitu adalah hormat dan patuh kepada orang tuanya. Jadi orang tua Uwais Al-Qarni ini, yaitu ibunya sendiri, adalah seorang perempuan yang cacat dan juga buta. Jadi setiap hari ibunya selalu, atau Uwais Al-Qarni selalu berada di samping ibunya. Dan ketika Uwais Al-Qarni ingin kembali ke kota Makkah untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW, ibunya mengiyakan, akan tetapi dengan syarat setelah Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia akan segera harus pulang. Jadi itulah amalan yang paling dicintai Rasulullah terhadap Uwais Al-Qarni, yaitu patuh dan juga taat kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai umat muslim yang baik, tentunya kita harus memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik itu kepada ayah, kepada ibu. Kalau memang ayahnya sudah tidak ada, maka berbaktilah kepada ibunya, atau apabila ibunya sudah tidak ada, maka berbaktilah kepada ayahnya. Atau memang kalau sudah tidak ada lagi keduanya, maka kita juga harus berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mendoakannya agar orang tua kita selalu senantiasa berada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah untuk menghormati orang tua itu sebenarnya sudah ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bapak lupa siapa nama perawinya, tapi bunyi hadisnya itu ya adalah ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Itu adalah hadis atau ya hadis yang diriwayatkan oleh
Akan tetapi kalau kita terlebih dahulu menyakiti perasaan hati kedua orang tua kita, atau membuat kedua orang kita marah-marah dan lain sebagainya, maka Allah juga akan murka kepada kita. Kemudian selain di dalam hadis tersebut, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Isra terkait tentang perintah untuk menghormati kedua orang tua. Jadi di Al-Quran itu dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan juga bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi perintah untuk menaati kedua orang tua itu di dalam Surah Al-Isra itu dijelaskan bahwasanya ketika kita sebagai anak mendapati kedua orang tua kita itu berusia lanjut. Berusia lanjut itu maksudnya sudah memasuki umur 60 atau 70, begitu juga ke atasnya, maka kita sebagai anak itu harus wajib untuk menjaga dan memelihara kedua orang tua kita, baik itu ayah, ibu maupun kedua-duanya. Dan ketika mereka membuat perilaku yang mungkin tidak mengenakan hati kita, maka janganlah sekali-sekali kita untuk membalas perlakuan mereka. Dan di dalam Al-Quran tadi juga dijelaskan, dan janganlah kalian sekali-sekali berkata kepada keduanya. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya jangankan untuk membentak atau membenci kedua orang tua kita, akan tetapi ketika kedua orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang mengarah kepada kebaikan, akan tetapi kita balas dengan perkataan saja, maka itu sudah menyakiti hati perasaan kedua orang tua kita. Misalnya ketika kita disuruh untuk pergi ke pasar misalnya, nah tolong dulu ke pasar carikan ibu ikan misalnya. Nah pada saat itu ternyata kita sedang mengerjakan tugas, atau kita sedang tidak bagus moodnya, atau kita sedang ada kegiatan yang harus diselesaikan misalnya. Jadi kita menolak dengan perkataan nantilah, atau nantilah, suruhlah adik yang pergi misalnya, suruhlah kakak yang pergi misalnya. Dan kita mengatakan perkataan seperti itu, maka itu sudah membuka pintu kemurkaan Allah kepada kita. Maka janganlah sekali-sekali kita itu untuk mengatakan saja kepada kedua orang tua kita. Perkataan atau perbuatan yang harus kita hindari dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian buka di halaman 128 itu ada judulnya adalah pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Jadi tadi kalau kita sudah mengetahui terkait pentingnya menghormati orang tua, sekarang kita akan membahas terkait tentang pentingnya hormat dan patuh kepada guru. Jadi guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Kalau di dalam bahasa, guru itu dikenal istilah dengan kata alim atau ulama, yang artinya orang yang mengetahui akan ilmu. Dan dia adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu bukan hanya sekedar orang yang paham akan ilmu pengetahuan atau di suatu bidang pengetahuan, tetapi
Dan setinggi-tinggi pangkat titel di dunia ini, misalnya setinggi-tinggi pangkat titel di dunia ini atau di sebuah negara itu adalah presiden misalnya, presiden atau perdana menteri kalau di kerajaan. Jadi presiden ini saja, kenapa dia bisa jadi presiden? Pasti karena ada gurunya yang mengajarinya bagaimana caranya mengelola sebuah pemerintahan, bagaimana caranya mendapatkan hati masyarakat, bagaimana caranya berkompromi dengan negara lain atau bersosialisasi dengan negara-negara lain. Itu pasti ada gurunya. Maka segala sesuatu di dunia ini yang mengajarkan kepada kita akan sebuah ilmu pengetahuan itu dikenal dengan istilah yang namanya guru. Walaupun tidak di dalam lembaga pendidikan, misalnya di luar lembaga pendidikan, ada seorang yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk membuat meja ini misalnya. Jadi orang yang mengajarkan kepada kita caranya bagaimana caranya untuk membuat meja itu juga dikenal dengan sebagai sebutan guru. Jadi guru itu bukan harus yang berpangkat, yang mempunyai gelar SPD, MPD dan lain sebagainya, bukan. Tapi guru itu adalah orang yang bisa memberikan kita ilmu pengetahuan dan mampu mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti dan juga dewasa. Jadi yang pertama atau bagaimana sih caranya kita harus hormat dan patuh kepada guru itu ada 4 cara. Yang pertama itu adalah tetap rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Jadi mungkin kita pernah merasakannya, terkadang kita itu lebih pandai daripada guru kita seperti itu, atau kita lebih banyak ilmu pengetahuannya daripada guru kita seperti itu. Nah, jadi walaupun kita telah memiliki lebih banyak ilmu pengetahuan daripada guru kita, maka janganlah sekali-sekali kita itu meninggikan derajat kita daripada guru kita, karena sejatinya ilmu yang kita dapatkan itu tidak pernah lepas dari yang namanya peran seorang guru. Kemudian yang kedua adalah caranya harus senantiasa menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Jadi ketika kita diarahkan seorang guru untuk berbuat kebaikan, maka kita harus senantiasa untuk menjalankannya. Akan tetapi kalau ada guru yang mengajarkan kita kepada berbuat kezaliman, maka kita harus menolaknya, tetapi dengan cara sebaik-baik tolakan. Jangan langsung mengatakan bahwasanya ibu ini atau bapak ini menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Tidak boleh gitu Pak, jangan. Tetapi sampaikanlah perlakuan itu dengan selembut-lembutnya atau sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika nanti terdapat guru-guru kita yang sudah mungkin lebih meninggalkan kita dunia ini, maka kita senantiasa untuk mengingat jasa-jasanya dan selalu mendoakan beliau agar guru-guru kita tersebut selalu berada di kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah caranya untuk selalu menjaga perasaan penuh hormat dan ta'zim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru kepada mereka. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah cara
Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Majah, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, sesungguhnya aku mempunyai harta, sedang orang tuaku membutuhkannya. Nabi menjawab, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu, karena sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baiknya usahamu. Karena itu makanlah dari usaha anak-anakmu itu. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya harta yang kita miliki atau harta yang kita hasilkan atau ketika kita mempunyai harta, maka itu juga adalah hartanya kedua orang tua kita. Kemudian yang kelima adalah meminta kerelaan orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Jadi kalau kita ingin pergi misalnya ke sekolah ini mencari pengetahuan, maka sebelum pergi meninggal rumah, maka lebih baiknya kita saling orang tua kita terlebih dahulu supaya mendapatkan keridhaan dari orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada orang tua walaupun ia berbuat aniaya. Jadi walaupun terkadang ada orang tua itu yang mungkin selalu menyakiti perasaan anaknya, maka kita sebagai anak itu tidak boleh membalas untuk menjadi kembali perasaan kedua orang tua kita. Karena di dalam Islam itu walaupun ada seorang anak yang misalnya dijahati atau dianiaya oleh kedua orang tuanya itu, maka sang anak tersebut tidak boleh membalas kejahatan yang telah dibuat oleh orang tuanya. Jadi walaupun nanti misalnya orang tua kita mungkin melakukan kekerasan fisik sama kita, walaupun lebih besar badan kita bagi yang laki-laki dibandingkan kedua orang tua kita, maka kita tidak boleh membalasnya, karena sesungguhnya terkadang perbuatan yang dilakukan kedua orang tua kita itu untuk kita akan selalu berbuat ke jalan yang ke arah jalan yang lebih baik. Jadi itu adalah beberapa cara terkait berbakti kepada orang tua kita. Terakhir adalah cara berbakti kepada guru. Yang pertama adalah menghormati dan memuliakannya. Kemudian yang kedua mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga tidak melawan, menipu dan membuka rahasia guru. Kemudian yang keempat adalah memuliakan keluarga dan sahabat karib guru. Yang kelima adalah murid harus mengikuti sifat guru yang baik akhlak. Kemudian yang keenam adalah murid harus mengagungkan guru. Yang ketujuh adalah menghormati dan selalu mengenangnya meskipun sudah wafat. Kemudian yang kedelapan adalah bersikap sabar. Kemudian yang kesembilan menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Yang kesepuluh adalah sopan ketika berhadapan dengan guru. Kemudian yang ke-11 adalah tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas terutama saat guru berbicara kepadanya. Dan terakhir adalah berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah lembut. Oke, jadi mungkin itu adalah terkait materi kita pada hari ini tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan juga guru. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian? Nggak ada? Cukup? Sudah jelas? Oke, kalau memang tidak ada,